Saya tegaskan di sini, yang berdosa sama petani itu kita. Dululah kita yang merubah pertanian organik menjadi pertanian pestisida. Ibu kok yang punya dosa dulu, ya Bu ya. Kita akan melihat dampak dari pupuk organik terhadap tanaman dan bagaimana pengaruhnya terhadap tekstur tanah, ya. Yang pertama kita akan jelaskan bahwa tanah yang mendapatkan media pupuk organik adalah tanah yang tingkat kegemburannya terjamin, di mana di dalam tanah ini banyak media mikroba yang berkembang demikian baik sehingga akan bermanfaat bagi tanaman. Salah satu yang sederhana kita lihat adalah warna dari tanah yang kena pupuk organik adalah sedikit kehitam-hitaman. Kemudian tanahnya tidak terlalu lengket dan tidak terlalu keras. Kenapa? Karena di situ bekerja mikroba organik yang akan membantu bagaimana memfermentasi tanah itu menjadi pupuk yang baik untuk tanaman. Kalau kita bandingkan dengan pupuk dengan tanah yang kena atau diberikan pupuk kimia secara bertahun-tahun, maka yang ada teksturnya sangat lengket, ya. Dia tidak ada pori-pori, tidak ada rongga, sehingga kadar oksigen di dalam tanah itu sangat sedikit, ya. Sehingga dampak dari pupuk organik sangat baik sekali untuk petani, untuk tanaman. Dampak yang kedua adalah pengaruh pupuk organik terhadap tanaman jangka panjang. Satu adalah rasio pemberian pupuk antara kimia dan organik adalah pupuk organik lama-kelamaan cost rasionya, biayanya semakin kecil. Kenapa? Karena ketika mikroba ini berkembang dalam tanah dalam jangka panjang, maka tanah lama-kelamaan justru kembali seperti dulu, tanpa pupuk putih, kata petani yang kita sebut sebagai urea. Itu tanah sudah sangat subur. Kenapa? Karena petani zaman dulu yang diberikan adalah kotoran-kotoran tanpa mengenai pupuk sintetis yang seperti sekarang ini. Sehingga dampak jangka panjangnya pasti ini akan mengembalikan tanah kepada kesuburan yang sangat baik. Sementara pupuk yang sintetis atau pupuk kimia yang kita kenal sekarang ini, dampak jangka panjangnya justru cost rasionya atau biaya yang dibutuhkan petani untuk menyuburkan tanah dalam budidayanya semakin besar. Ya, kalau di awal-awal ya 1 hektar mungkin petani hanya butuh 1 hektar pupuk kimia, urea misalnya, tapi semakin hari sekarang bahkan 1 hektar itu dibutuhkan sampai 4 kuintal. Ada 4 kali lipat peningkatan dari biaya. Sedangkan produktivitasnya kecenderungannya menurun. Seiring dengan itu, maka aspek yang ditimbulkan lain dari kimia yang berlebihan adalah terhadap hama. Itu akibat apa? Akibat kerentanan tanah yang sudah tidak mampu memberikan ketahanan kepada tanaman itu sendiri. Dibutuhkan waktu untuk meyakinkan petani untuk beralih menggunakan pupuk organik. Petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan tanpa diimbangi dengan pupuk yang lain seperti pupuk organik. Mereka tidak pernah menyadari apa yang akan diakibatkan jika menggunakan pupuk kimia secara berlebih dan terus-menerus. Dalam jangka pendek, pupuk kimia memang mampu mempercepat masa tanam karena kandungan haranya bisa diserap langsung oleh tanah. Namun, di sisi lain, dalam jangka panjang, justru akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Menurut riset para ahli, pada umumnya tanaman tidak bisa menyerap 100% pupuk kimia. Selalu akan ada residu atau sisanya. Sisa-sisa pupuk kimia ini yang tertinggal di tanah bila terkena air akan mengikat tanah seperti lem. Setelah kering, tanah akan lengket satu dengan yang lain atau tidak gembur lagi. Tanah yang keras akan menyebabkan drainase menjadi buruk. Tahu sendiri kan jika drainase tanah buruk? Ya, banjir. Apabila ketergantungan pada pupuk kimia tidak terelakkan, maka tanah pertanian kita seperti masuk ke dalam lingkaran setan. Tapi bukan setan yang itu. Maksudnya, dipakai semakin banyak, tanah semakin rusak. Dan tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung kepada pupuk kimia.
Kondisi ini membuat organisme-organisme pembentuk unsur hara menjadi mati atau berkurang populasinya. Beberapa binatang yang menggemburkan tanah seperti cacing tidak mampu untuk hidup di kawasan tersebut dan kehilangan unsur alaminya. Bila ini terjadi, maka tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri lagi dan akhirnya menjadi sangat tergantung pada pupuk tambahan, yaitu pupuk kimia. Di sini, saya juga akan melakukan percobaan sederhana, yaitu perbedaan pengaruh pupuk kimia dan pupuk organik terhadap organisme tanah. Siapkan tanah yang bersih cacing. Pupuk kimia yang berupa urea, pupuk organik, dan siapkan 2 gelas air untuk melarutkan kedua pupuk tersebut. Setelah itu, masukkan air yang bercampur dengan pupuk urea ke dalam tanah yang berisi cacing. Tunggu hingga 3 menit. Bisa kita lihat, cacing tidak nyaman terhadap pupuk urea dan meninggalkan tanah. Setelah itu, masukkan larutan pupuk organik ke dalam tanah yang berisi cacing. Tunggu hingga 3 menit. Bisa kita lihat cacing tidak meninggalkan tanah seperti pada pupuk urea. Dari percobaan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa organisme alami tanah akan tidak nyaman berada di tanah dan akhirnya akan hilang dari tanah yang diberi pupuk kimia. Nah, bagaimana dengan pembahasan bahaya pupuk kimia tadi? Ayo mulai sekarang kita kurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Mari sama-sama membangun pertanian yang lebih baik untuk Indonesia. Dengan eco farming, solusi cerdas bertani. Eco farming adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian selama 17 tahun yang memiliki kelebihan antara lain mengandung bakteri positif dekomposer sebagai bioaktivator yang dapat mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga dapat merestorasi kesuburan tanah. Yang kedua, mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman menjadi sehat dan produktif dan memiliki imunitas yang baik. Ketiga, sebagai alternatif pengembangan produksi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Yang keempat, dapat menekan penggunaan pupuk anorganik. Yang kelima, eco farming berbentuk briket padat sehingga praktis, efektif, dan efisien. Eco farming telah memiliki legalitas yang lengkap dari Kementerian Pertanian dan juga telah mendapatkan sertifikasi organik. Berikut adalah manfaat eco farming pada tanah: meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, mengembalikan kesuburan lahan. Manfaat eco farming pada tanaman: memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, tahan terhadap serangan hama, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen, meningkatkan kualitas hasil panen. Bagi petani, eco farming meringankan biaya produksi khususnya pupuk dan pestisida kimia, menjadikan alternatif pemupukan berimbang, dan menekan pemakaian hingga 75% pupuk kimia dari normalnya. Maka eco farming menjadi solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan.